Tuhan nggak mungkin memberikan sesuatu yang lebih berat dari yang bisa kita tanggung. Teman-teman pernah dengar nggak statement ini? Aku pernah, dan bolak-balik malah. Tapi tahu nggak teman-teman, statement ini salah loh sebenarnya. Firman nggak bilang kalau Tuhan nggak mungkin kasih sesuatu yang lebih berat yang bisa kita tanggung. Justru kenyataannya Tuhan akan kasih yang lebih berat dari yang bisa kita tanggung. Nggak percaya? Kita baca dulu yuk ayat firman Tuhan sama-sama. Yang menjadi asal mula kenapa statement ini itu bisa muncul. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi di sini cukup jelas kelihatan itu dibilangnya Pak, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Beda loh dengan ujian, tantangan hidup. Ini nggak ngomong sama sekali soal itu. Banyak orang itu salahnya di mana? Mereka tuh suka menyamakan pencobaan itu disamakan dengan tantangan hidup. Hal-hal berat yang Tuhan izinkan alami. Itu disamakan. Ini berbeda sekali loh guys. Kalau teman-teman masih nggak percaya, coba baca konteksnya lagi di 1 Korintus 10 ini. Cukup jelas, sebelum di ayat 13 ini, Paulus itu mengingatkan untuk jemaat Korintus. Ayat 7 itu ngomong soal idolatry. Jadi, konteksnya saja itu ngomong tentang pencobaan yang membawa kita ini kepada dosa. Ayat 9 itu ngomong soal sexual immorality. Dan di ayat 10 itu ngomong soal menggerutu di hadapan Tuhan. Ini semua itu pencobaan-pencobaan yang membawa kita ini jatuh dalam dosa, mendukakan hatinya Tuhan. Jadi cukup jelas. Konteks ngomong pencobaan, ayat ngomong itu pencobaan, bukan ujian hidup. Makanya nggak heran ketika kita sudah di dalam Tuhan, ayat ini dikasih ke kita. Kalau pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu pencobaan biasa. Menggerutu, dosa seksual, penyembahan berhala itu pencobaan yang biasa. Yang firman Tuhan bilang, nggak melebihi kekuatan manusia. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa bilang ke Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa nolak dosa ini. Aku nggak punya kekuatan untuk bilang enggak. Suka nggak suka, aku harus iyakan. Menurut firman Tuhan ini, kalau teman-teman percaya firman Tuhan bilang, no, ini nggak melebihi kekuatanmu. Artinya kamu bisa berkata, tidak untuk pencobaanmu. Kita bisa memilih untuk bilang, aku nggak mau menggerutu, aku nggak mau jatuh dalam dosa seksual, dan sebagainya. Intinya kita bisa berkata tidak untuk dosa. Kita dicobai oleh apapun, oleh si jahat mungkin, oleh keadaan kita, memaksa kita untuk nggak jujur. Kita bisa bilang, nope, aku tetap mau jujur, aku tetap mau hidup menyenangkan Tuhan. We have that option. Ini loh maksud ayat ini. Jadi orang-orang itu salah baca intinya. Salah mengartikan juga. Jadi ketika Tuhan berjanji akan kasih jalan keluar, itu bukan jalan keluar untuk masalah kita. Itu salah besar. Jalan keluar yang dimaksud apa? Adalah biar kita ini nggak jatuh di dalam dosa. Itu loh maksud ayat firman Tuhan ini. Oke, sekarang sudah jelas. Ini ayat yang ngomong tentang pencobaan. Sesuatu yang menggoda kita untuk jatuh di dalam dosa. Sekarang, apakah benar Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang bisa kita tanggung? Kita dengar dulu apa yang Paulus katakan dalam suratnya. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil ini. Paulus yang bilang, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Pernah nggak teman-teman digambarkan dalam gereja, mungkin dalam sermon, kalau Paulus sampai putus asa? Ini Paulus bilang sampai putus asa loh untuk hidupnya mereka. Saking beratnya. Lanjut. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Death sentence basically. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi basically Paulus ngomong di ayat 9 itu dengan mengalami ini semua agar dia itu nggak menaruh kekuatannya kepada diri sendiri. That's the purpose kenapa Paulus itu diizinkan mengalami yang berat, agar matanya dia itu nggak mengandalkan diri sendiri dan manusia lainnya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Menggenapi Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan di bahasa Inggrisnya itu menarik, itu dibilangi far beyond what we can endure. Itu di ayat ini. Jadi Paulus itu mengalami banyak hal yang dia tuh nggak bisa tanggung. Ini rasul yang besar loh. Tuhan izinkan, apalagi kita. Tapi kita dikasih tahu tujuannya kenapa kok Tuhan izinkan kita ngalami hal yang
berat sekali kita ini nggak bisa tanggung. Agar apa? Agar kita ini bisa mengandalkan Tuhan. Dan bukan mengandalkan diri kita sendiri ataupun orang lain. That's the purpose. Jadi slogan di mana kita dibilangi nggak akan dikasih yang lebih berat dari kekuatan kita, itu salah. Justru Tuhan berjanji akan memberikan sesuatu yang berat, yang mungkin melebihi kekuatannya kita. Tuhan janji loh malah. Di Yohanes, Tuhan Yesus ngomong, di dunia ini kamu akan mengalami banyak kesusahan. Tapi kita disuruh tenang karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan sudah janji, hey, di dunia ini kamu akan mengalami banyak sekali hal yang sukar loh ya. Dan kita juga dikasih janji Tuhan di Roma 8:28 kalau Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi semua hal yang buruk yang mungkin kita nggak bisa tanggung, itu semua Tuhan bisa pakai untuk bawa kebaikan. Jadi nggak ada hal berat, hal yang menyedihkan, hal yang mengesalkan, menjengkelkan, itu yang terjadi sia-sia di dunia kita. Karena Tuhan akan pakai setiap hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu kata janji Tuhan. Jadi hari ini kita belajar kalau Tuhan mungkin saja dan mungkin sudah dan akan terus memberikan hal-hal yang mungkin lebih berat dari bisa kita tanggung. Secara manusia kita nggak kuat, jadi kita nggak boleh kaget. Tapi ingat tujuannya, kenapa Tuhan memberikan itu? Agar kita mengarahkan mata kita kepada Yesus. Jadi kita kuatkan kaki kita, kuatkan hati kita, iman percaya kita. Karena setiap masalah yang berat, itu ada tujuannya dari Tuhan. Agar kita mengandalkan Tuhan. Meskipun berat luar biasa, kita nggak bisa tanggung. Justru karena itu, andalkan Tuhan.